Halo semuanya, ketemu lagi dengan Guru Berto. Pada kesempatan kali ini, Guru Berto akan membahas materi IPA kelas 7 SMP, bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Video ini adalah part 2 yang membahas tentang sistem klasifikasi dan binomial nomenklatur atau tata nama binomial. Sebelumnya, di part 1, Guru Berto sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagi kamu yang belum menonton video part 1, Guru Berto sudah sediakan link video tersebut di deskripsi video ini ya. Nah, kita langsung saja mulai belajarnya. Nah, di bab 1, kamu sudah mempelajari tentang cabang ilmu IPA, yaitu biologi. Salah satu cabang ilmu biologi yaitu biosistematika. Biosistematika adalah ilmu yang mengkaji tentang keanekaragaman makhluk hidup beserta hubungan evolusioner di antara makhluk-makhluk hidup tersebut. Salah satu aspek dalam biosistematika adalah taksonomi yang sedang kita pelajari sekarang ya. Nah, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Pengertian lain dari taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penamaan, deskripsi, dan klasifikasi organisme. Nah, klasifikasi sendiri berarti menyusun makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan yang merefleksikan hubungan-hubungan evolusioner. Apa sih tujuan dari klasifikasi? Tujuannya adalah memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Yuk kita lanjut lagi. Nah, klasifikasi atau sistem klasifikasi pertama kali dikembangkan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Linnaeus mengelompokkan organisme atau makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, berdasarkan tingkatan taksonnya, makhluk hidup atau spesies yang serupa dikelompokkan ke dalam satu genus. Genus-genus yang berdekatan dikelompokkan ke dalam famili ke dalam ordo, kemudian ordo ke dalam kelas ke dalam filum, dan filum ke dalam kingdom. Jadi tingkatan takson yang paling atas kita sebut dengan kingdom atau kerajaan, sementara tingkatan takson yang paling rendah kita sebut sebagai spesies atau jenis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kekerabatan dari tingkatan takson berikut ya. Nah, dari tingkatan takson paling atas yang kita sebut sebagai kingdom atau domain menuju ke spesies tingkatan takson terendah, maka semakin sedikit anggotanya, tetapi semakin banyak kesamaan cirinya. Nah, sebaliknya, dari tingkatan takson yang paling rendah, spesies atau jenis, sampai ke tingkatan takson yang paling atas, yaitu kingdom atau kerajaan atau domain, maka akan semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit kesamaan cirinya. Nah, khusus untuk spesies atau jenis, dua individu dinyatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, kingdom pertama itu kita sebut sebagai plantae atau tumbuhan, yaitu multiseluler dan eukariot, kemudian bersifat autotrof. Kedua adalah animalia. Animalia itu multiseluler, eukariot, dan heterotrof. Ketiga adalah fungi atau jamur, itu uniseluler, multiseluler, eukariot, dan heterotrof. Nah, yang keempat adalah protista. Protista itu uniseluler, ada juga yang multiseluler, eukariot, kemudian ada yang bisa menghasilkan makanan sendiri yaitu autotrof, yaitu alga, ada juga yang heterotrof berupa protozoa. Dan yang terakhir dari sistem klasifikasi 5 kingdom adalah monera.
Monera ada yang uniseluler dan multiseluler. Uniseluler bersel satu, multiseluler memiliki sel yang lebih banyak dari uniseluler. Kemudian prokariot. Ada juga yang autotrop, contohnya cyanobacteria, dan atau heterotrop, yaitu contohnya bakteri. Nah, ada juga sistem klasifikasi yang terdiri dari 6 kingdom, ya, yaitu makhluk hidup dikelompokkan pertama ke dalam 3 domain, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Eukarya. 2 domain pertama memiliki masing-masing 1 kingdom, sementara domain Eukarya terdiri dari 4 kingdom, yaitu Plantae, Protista, Animalia, dan Fungi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tata nama binomial atau binomial nomenklatur untuk sistem penamaan makhluk hidup. Tata nama ganda atau binomial nomenklatur pertama ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan binomial menggunakan 2 bagian kata untuk menunjukkan suatu spesies secara spesifik. Kata pertama ini menunjukkan genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Nah, kemudian untuk binomial nomenklatur terdiri atas 2 kata tadi, kemudian antara kata kedua dan kata ketiga diberi spasi. Jika ada 3 kata di antara kata kedua dan ketiga, diberi tanda garis hubung tanpa spasi. Nah, hanya huruf pertama yang kapital, kemudian cetak miring atau diberi garis bawah. Nah, contoh nih, Oryza sativa. Ya, Oryza sativa adalah nama ilmiah untuk padi. Ya, oke. Kita sudah mempelajari tentang taksonomi, klasifikasi binomial nomenklatur. Yuk, kita latihan soal dulu ya. Oke, yang pertama, pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda pada setiap takson akan. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, dari tingkatan takson ya, dari kingdom ke spesies, maka berlaku semakin banyak persamaannya tapi semakin sedikit jumlahnya. Karena yang ditanya adalah jumlah, maka dari kingdom ke spesies semakin sedikit jumlahnya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sudah paham adik-adik ya? Kita lanjut. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk nama. Nah, tadi tentang binomial nomenklatur ya. Oke. Pada binomial nomenklatur, kata pertama itu menunjukkan genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Oke, nah contoh nih, Oryza sativa. Kalau di soal ini contoh Oryza sativa, maka Oryza menunjukkan petunjuk genus, sementara sativa menunjukkan petunjuk spesies. Sehingga jawaban yang benar adalah kata Oryza, oke, menunjukkan kata genus ya. Oke, ini ada kesalahan ya. Oke, baik. Nah, sekarang nomor 3. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak. Oke, masih berkaitan dengan soal nomor 1. Nah, semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka semakin banyak. Oke. Nah, kalau kita lihat, semakin sedikit persamaannya, semakin banyak jumlahnya. Sementara di sini, semakin banyak persamaannya, semakin dekat kekerabatannya, maka semakin banyak persamaan sifatnya. Oke adik-adik, itu saja penjelasan Guru Berto tentang klasifikasi makhluk hidup dan binomial nomenklatur. Oke, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Guru Berto. Jangan lupa untuk beri like, komentar, dan share video-video Guru Berto. Terima kasih, semoga bermanfaat.